Harusnya L bener udah oke nih guys. Nah. My tail's been itching for a real fight. Kan, udah bener kan? L bener kan? L ulang 2 kali kah saya? 2 kali loh. Ini 300 guys yang nonton guys. Gelo 300 yang nonton. Bujet. Ini orang atau? To me, fun is all that matters. Yang mau ikutan buat match kedua masih ada kosong ya guys. Gratis VIP bisa. Halo Bang, halo Wong Chai, welcome Wong Chai. Mau ikutan main kah Wong Chai? Sengaja aku pakai kamu Wong Chai karena namamu Korea ya. Ini kejutan ini Bang Akito, semangat gak sih Bang kita? Dilihat 3000 pasang mata. Gelo. Orang-orangan sawah ini kayaknya semua. I will choose my own path. Enggak. Ini orang beneran guys. Real cuy. Thorns remain. Halo Kavi aja keren gini wah. Iya. Keren seperti apa guys? Saya busa. Aman ya, udah aman ya. Emang tadi ada yang AFK lagi Bang? Ada tadi. L AFK udah 2 bukan. Tadi L kan yang satu L admin ya kan? Kalau yang kedua tadi L AFK guys. Halo Vino, welcome. Mau kita main kah? Semangat nih. Sing jadi asing. Jangan ya. Jangan seperti hubunganmu dengan dia yang udah asing. Jadi versus Ipos betul banget. Betul banget nih guys. Come on Dexter, it's our show Jadi kan katanya kan lagi underperform banget kan. Ini makanya kita kasih semangat dengan TLID main di sini guys. Ya gak sih guys? Biar mereka menggacor bro. Let's hear from the crowd. Terus pertama lawan Samsung tuh jangan kasih dia Arlot katanya. Ini malah dikasih guys. Ini bahaya kah? Bencana kah guys? Lapar katanya. Kalau lapar makan gak sih guys? Kebetulan ada nasi goreng Pak Pardio tuh ya depan rumah ya. Silakan kalian kok kalian pengen beli guys. Kasihan tuh TLID katanya 07. Iya guys, TLID menurut kalian TLID kenapa guys? Nama besar seperti Aerosinki ya. Masa iya guys nggak bisa ngangkat guys? Buat tim TLID guys. Ada apa guys? Apa karena BA baru mereka guys? Kebanyakan guys. Menurut kalian kenapa guys? Soalnya under banget gak sih? Underperform banget gak sih guys? Mungkin mereka lelah Bang katanya. Mungkin sih. Cuman dari yang awalnya gacor gitu ya, kuat banget. Ya kan? Salah satu tim yang mungkin sempat banyak kabar ya bisa menyaingi Onyx Indonesia ya. Cuman setelah itu ya langsung down parah guys. Ada masalah internal kah? Harus digantikan sama iya sih coachnya harus ganti coach Mario ini mah bro. Mainnya pakai emosi. Iya kah? Wah kalau pakai emosi agak susah sih guys. Yang ada kepancing mulu pasti. Jadi bawahnya tuh ngewar mulu terus akhirnya mungkin bisa malah bisa bawa bencana guys. Di sini ada yang nonton nggak permainan TLID guys? Wah katanya juga TLID di 2-0-in guys. Emang parah banget mereka bro. Payback time. Lagi parah banget bro, sepertinya bro. Tapi izin dulu ya, kita mulai dulu ya teman-teman ya. Game pertama kita coba gaskin dulu, izin caster teman-teman. Dia juga ribut mulu, sering ketahuan pas live. Oh, lagi ada masalah. Cuman itu ngaruh banget berarti ya. Bermain satu, iya bermain satu tadi ada L ulang sama L AFK guys. Ini baru kita lihat dulu permainan di game pertama TLID versus Ipos ya. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa memenangkan pertandingan? Clarion terlihat kini bermain di area bawah. Hero Arrow menjadi pilihannya. Mencoba untuk menjaga area. Namun lihat juga ada sebuah kesempatan di mana Dledet akankah mencoba untuk memberikan pressure. Harusnya Karo Granger ngelawan Cloud. Grangernya bisa ngasih pressure guys. Di awal guys. Harusnya ya. Cuman Ki nggak akan mau kalah juga. Meskipun memang harus berhati-hati untuk bisa lakukan positioning ya, karena tembakan-tembakan juga cukup dalam untuk bisa membuat mungkin seorang Ki dijadikan sebuah pilihan utama.
dari tengah, kita melihat masih ada pertarungan yang akan berhasil untuk bisa melakukan ancaman. Ada seorang N yang harus bertahan. Orang sebab dijadikan sebuah pilihan untuk bisa dia amankan. Namun hampir saja terkena satu sambaran lagi. Roar hampir saja membuka poin pertamanya di game yang kali ini. Azazel siap membantu, tapi apakah cukup dengan darah yang gak terlalu banyak? Tapi ternyata dorongan dari sang Lekisa muncul dari belakang dan berhasil memberikan sebuah surprise hingga first bolt berhasil untuk kini terbuka. Namun lihat juga ada pembalasan yang berhasil untuk bisa pasukan dari Intil diperlakukan di sana, dan White Mind mencoba bergoyang-goyang, memanfaatkan peluang, bahkan satu shadow kill juga kini akan berhasil langsung terjadi. Lekisa ternyata jadi pilihan, dan dua pick up pun kini berhasil didapatkan langsung oleh pasukan dari teman-teman tim TLID. Bang ikut gimana? Gratis bisa, VIP bisa guys, bebas. Kalian mau ikutnya dari mana? Kalau kosong oke sih, siap Bang Athan, aman. Bang itunya juga udah info kok, katanya pakai aja nggak apa-apa. Bang Klusternya udah info ke aku ya. Kita lihat persiapan yang bakal terjadi untuk bisa mengambil card turtle. Tahun pertama akan jadi milik buat teman-teman dari Intel di saat pasukan dari tim Ipos nggak akan kasih mudah untuk bisa menahan pertarungan di area depan sana. Namun lihat ada Vida Strike yang juga terbuka, di mana satu bos kontak ada Pirsa yang membuat kita lihat satu pemain dari pasukan tim pun terkena tumpangan. Namun masih ada seorang N267 yang bahkan berhasil untuk bisa mendapatkan momen triple kill berhasil terjadi, dan bahkan satu pengambilan turtle pun berhasil untuk bisa dia dapatkan, menjadi pemain yang begitu kuat yang juga akan mencoba memastikan seorang Skyway pun kini menjadi sebuah pilihan terakhir untuk bisa diamankan oleh teman-teman dari tim Ipos di area depan sana. Namun Skyway terkena sambaran impulsi dan juga dorongan yang begitu baik, dan Phantom Execution moment dari N267 berhasil membuat dirinya memberikan mega kill, dan 4 pemain dari pasukan teman-teman tim TLID yang kini harus tersisa harus bersiap untuk bisa menerima kejutan, karena kayaknya Ipos luar biasa banget sesosok lancenya nih ya. Lance yang begitu cepat juga dalam melakukan pengambilan ke arah pemain ya. Terus juga didorong dengan teman-teman yang begitu baik. Ini bakal menjadi ancaman yang harus diwaspadi banget buat teman-teman dari tim TLID di area early game kali ini, dimana kita bakal mencoba untuk melakukan satu inisiasinya di area top lane. Tarikan yang bakal dipersiapkan untuk bisa membuat Kiki ini akan dijadikan sebuah pilihan. Battle Hero Impact dan juga satu buah Blessing Duet berhasil menancap ke seorang Drydet, dan hampir saja One Last Hit pun berhasil untuk bisa terbuka. Namun Vida Strike pun juga jadi masalah, mana serang Roar hampir saja dijadikan tumbang. Namun satu shadow kill masih berhasil terjadi, bahkan Azazel pun terkena sebuah momen di mana double kill dan triple kill pun kini terbuka, dan ada satu momen di mana Maniak pun akan terjadi. Terlihat masih gagal dilakukan juga, dan White Mind harus ternyata mundur dan tangan hampa untuk bisa membuat Clarin pun ditumbangkan. Memang agak sulit ya, karena ini bukan Arlot sembarang Arlot ya. Belum lagi dengan backupan dari seorang N27 yang ternyata juga berhasil untuk bisa membuat dua pemain dari pasukan tim TLID harus berhasil terkena eliminasi, bahkan satu lagi point kill terbuka. N267 jadi sosok pemain yang sangat-sangat agresif di sana. Bahkan kini juga seperti akan mencoba untuk menambah lagi poin kill dengan seorang Skyway, seperti akan dijadikan sebuah pilihan. Godlike didapatkan. Pengambil karakter pun mulai juga dijadikan sebuah opsi utama untuk pasukan dari teman-teman Ipos, dan ini bakal jadi masalah besar. Masih ada slot Bang Kibo. Aku coba cek dulu ya Bang Kibo ya. Bang Kibo di sini slotnya masih ada 2 ya Bang Kibo ya. Halo Bang, halo. Halo Ju, welcome juga teman-teman yang baru bergabung. Selamat bergabung ya guys. Match 2 kalau kalian mau ikutan masih bisa teman-teman. Boleh. Mau gratis mau VIP. Kalau gratis nunggu spin, kalau VIP langsung masuk bro. Adit kalau mau ikutan 4.000 Dit. Tolongin Dit. Oke, kita lihat di bawah ada Clarin yang terlihat kini harus diserang oleh 3 orang pemain. Biasanya siang aku Sultan Al-Fatih sampai malam biasanya. Dengan satu bersamaan Force bergoyang-goyang mencoba untuk mendapatkan serangan Azazel, dan berhasil ternyata menangkap dengan begitu mudah. Nggak ada sebuah momen di mana Azazel bisa selamat dalam pertarungan, di mana Phantom Vision pun juga akan dikeluarkan.
Terlihat kini N267 mencoba menghindari seorang Skyway yang terus mendekat ke arah dirinya. Bahkan Phantom Execution pun harus digunakan. Namun Claire pun kali sedia dan harus bersama dengan satu momen Shadow Kill. Dan ada satu Implosion dan juga satu Blessing 2 ternyata terjadi dengan White Mind. Jadikan korban masih lebih. Seorang Ki juga akan berhasil untuk bisa menambah poin kill. Ada momen double kill yang mungkin bisa terbuka juga di area depan sana. Namun sepertinya masih sulit untuk dilakukan juga karena pasukan dari tim TLD lebih meminimalisir resiko untuk sekarang. Mereka mencoba untuk memanfaatkan area di bagian bawah juga untuk bisa membuat turret mungkin bisa dihancurkan. Namun pertahanan pun juga harus mereka perkuat di area tengah karena tadi sempat menjadi sebuah pilihan sepertinya untuk pasukan dari tim EPOS bisa untuk hancurkan di sana. Oke bang, makasih sama-sama Sultan. Mesdo ikutan kata Kibo, boleh Kibo. Kibo mau habisin slotnya gak? Nanti main sampai game keempat berarti Kibo. Kalau mau aku catat dulu biar nanti kalau misalnya banyak yang mau ikutan kamu udah dicatat. Takutnya nanti full lagi di 3 sama 4-nya. Aku catat ya, izin ya. 3 sama 4 ikutan. Oke guys, kita lihat masih dapat orang yang terjadi. Bukan Vida Strike pun menjadi masalah untuk seorang Roar. Tapi lihat seorang Clarin dalam keadaan yang baik-baik aja meskipun kena slash menjadi penghalang. Dimana TLD masih sulitan untuk melakukan pengambilan. Dari Adit. Adit 290. Adit tolongin Dit. Boleh 651 Adit kue salju. Boleh. Lawless kah ini? Lawless mau habisin slotnya kah? Sisa 2 sih Lawless sih. Lawless ku catatin ya di match ke 2 sama 3 buat ikutan main ya Lawless ya. Pengambilan turtle kini harus terjadi. Siapa yang akan berhasil bisa melakukan pengambilan? Di mana N267 berhasil menumbangkan terlebih dahulu. Dengan kita lihat juga ada pengejaran yang juga akan terbuka untuk bisa membuat pasukan tim TLD pun kini kehilangan beberapa pemainnya. Dan final slash tadi entah kemana. Di mana Skyway pun juga malah berhasil untuk melakukan geprekan dengan 2 orang pemain yang berhasil untuk bisa ditumbangkan. Dan Blessing 2 tadi cukup ready. Dengan Ki yang harus mundur lagi. Dan Battle Hero Remake pun ternyata menjadi penyelamat. Di mana Roar pun juga kini masih mencoba untuk melakukan sebuah war. Tapi attack speednya begitu melimpah. Ki bahkan kini berhasil survive. Namun tertarik dengan satu mancing mania mantap. Diamankan oleh White Mind. Double kill terbuka di sana. Gak ada notif donat kah bang? Aku udah donat. Udah tadi udah ada notifnya bang. Nanti abis ini main ya bang Adit ya. Dit abis ini ikutan Dit. Oke, kalau kita dari segi point kill ini nggak terlalu jauh sih guys, menurutku sih guys. Dan cuma 1000 sampai 2000 doang goldnya beda. Dan TLD sebenarnya masih bisa nambah ya. Cuman mereka juga harus konsisten dan mereka juga harus siap karena Lord pertama bentar lagi juga bakal muncul guys. Dimana Skyway terlihat juga udah mulai mencoba untuk lakukan kapres ke arah seorang N267. Sebuah purple harus langsung digunakan sebuah retribution untuk bisa melakukan pengambilan. Ikutan pakai donat bisa. Di match kedua kebetulan lagi full teman-teman ya. Match 2 full guys. Match 3 kosong sama 4. 5 full. 6, 7, 8, 9, 10 masih kosong guys. Oke. Ada sebuah serangan yang masih terjadi. Implosion terbuka. Dimana Lakeisha mencoba mendukung. Dimana Vida Strike serangan Zazel pun juga kini akan membuat bencana. Dimana final stage pun juga tadi sempat dilakukan serangan Clarin. Dan gak berhasil untuk bisa membawa seorang Dalit pun keluar dari ancaman. Dan satu shadow kill ternyata gagal untuk bisa melukai. Dimana beberapa wave neon pun kembali akan mencoba untuk dijalankan oleh seorang Clarin. Kali tapi one last hit from White Mind pun terjadi. Point again. Kita lihat berhasil untuk bisa terbuka lagi buat pasukan dari tim TLD. Kayaknya emang fokus mereka untuk tim TLD ya. Ada dari seorang White Mind yang menjadi sesosok yang sangat-sangat berbahaya. Dengan cukup banyak point kill dan juga assist di sana. Dan mereka masih harus coba ya untuk bisa mempersiapkan seorang Deledet untuk bisa nantinya ngebantu mungkin di arah mid atau mungkin ke arah late game. Karena berharap sama Skyway sama Roar juga itu nggak akan cukup guys. Apalagi dengan cukup struggle-nya juga ya. Masih ke arah 2 orang pemain ini. Dimana kali ini juga ada sebuah Lord yang akan mulai di setup buat teman-teman dari tim EPOS. Setup yang mulai bakal terjadi. Ini bakal menjadi ancaman. Tapi Little Wonder malah berhasil pasukan dari tim EPOS pun dapatkan duluan. Lakeisha mulai bergesekan. Ada Skyway yang akan dijadikan pilihan utama. Namun pergerakan serangan White Mind begitu baik. Bahkan Azazel pun kini harus malah berhasil terculik. Poin pun pertama untuk pasukan tim TLD yang kini juga sedang mulai mencoba untuk mempersiapkan pengambilan Lord untuk bisa mereka dapatkan kali dan Skyway. Sebentar dorongan dan apakah bakal menjadi tujuan utama Skyway memancing sepertinya.
Namun belum ada war yang terbuka oleh pasukan dari tim TLID. Masih cukup baik untuk lakukan setupnya kali ini. Dan yang kayaknya harus mancing lebih ya EVOS nih guys. Mereka harus bisa mancing lebih buat teman-teman dari tim TLID nggak berada di arah Lord lagi ya. Cuma untuk Clarin, terlalu free. Menjadi pemain yang kini bakal terculik duluan. Terlalu menjadi pemain yang kini membuka vision dan harus malah terkena bencana. Tumbang untuk pertama kalinya. Clarin dengan kini harus berhasil diamankan. Ini bakal membuat pasukan tim TLID semakin kuat harusnya untuk bisa mengisi kesempatan untuk Lord yang pertama. Mengidam Baso. Baso enak sih guys. Emotion moment from Lekes ya, Baso dengan dorongan yang sampai tadi dia coba untuk lakukan. Dan satu shadow kill membuat masalah karena serangan Azazel pun menjadi pilihan. Bahkan ada momen dimana double kill berhasil terjadi. Dua pemain tersisa dan harus mencoba untuk kabur seperti kali ini. Namun triple kill moment terbuka lagi. Dan Lucky Forman yang pun juga kini akan berhasil didapat langsung oleh seorang White Mine. Menjadi pemain yang kini masih terus mencoba untuk melakukan beberapa serangan. Clarin dalam masalah. Dan dengan darah tipisnya tersambar dengan satu bola legendary. Dan bahkan kita lihat juga ada sebuah peluang di mana pengambilan purple pun menjadi pilihan utama buat teman-teman dari tim Taliban. Lakeisha cukup kuat. Kita lihat satu shadow kill yang harus dikeluarkan oleh White Mine. Wah, emang bahaya banget sih guys. Bahkan mulai menusuk juga ke arah dalam. Ada momen dimana double kill pun berhasil untuk bisa terjadi. Tapi Lucky for triple kill pun harus gagal. Dimana Phantom Execution berhasil menancap langsung. Whiteman pun ditumbangkan untuk keempat kalinya. Dimana kali juga ada sebuah kesempatan dimana double kill dari pasukan teman-teman tim EVOS pun berhasil terjadi di sana. Tonros dan juga sambaran Blazing Duet ini bakal menjadi masalah. Namun Skyway begitu mudah untuk bisa memberikan geprekan akhirnya karena Cloud dan pembalasan. Dan kini teman-teman dari tim biru mencoba untuk membuka sebuah war lagi. Bahkan Bloody Hand pun mereka lakukan dengan bantuan Wintercon menjadi penghalang. Namun Clarin masih menjadi pemain yang sulit dihentikan, bahkan kombonya membuat seorang Franco pun tumbang dan kini menyisakan hanya seorang Granger yang berada di arah depan sana. Cuman Death Sonata-nya juga udah cukup kuat dan akhirnya mendapatkan poin pertama, dimana kali ini juga mencoba untuk melihat ada satu kesempatan untuk bisa menghancurkan turret yang ada di arah top lane. Area top lane akhirnya menjadi tempat dimana penghancuran turret pertama. Ke area, ini udah dapatin inner semuanya ternyata mereka guys. Wah, ini kayaknya teman-teman dari tim EVOS jangan sampai kehilangan fokus ya. Karena kehilangan fokusnya tim mereka ini bisa ngebuat turret-turret lain juga mungkin bisa dihancurkan. Dan harus fokus ya. Dibagi-bagi nih dari segi formasi mungkin ada 3-2 atau enggak 4-1 sih. Kalau pengen mereka jagain juga Lordnya. Karena kalau misalnya mereka fokus ke arah Lord dan gak ada pemain sama sekali di arah setlane, ini mungkin bakal menjadi ancaman. Bahkan Clary pun juga kini terlalu sendirian, terkena Bloody Hand, dimana dirinya pun bakal mencoba untuk ditumbangkan. White Mine berhasil lagi menambah poin killnya, dimana ada beberapa inisiasi tambahan yang juga kini akan berhasil untuk melukai Endo 67. Gak akan dikasih mudah untuk bisa mengambil ke arah sebuah buff. Halo Bang Anan, halo Kentung. Info party tryhard dong tuh katanya. Info party-partian guys. Guys, kalian yang punya info-info open member, kasih tahu aku di Wawa juga dong guys. Atau kalau kalian pengen lebih enak masuk ke saluran Wawaku gak sih guys? Sebuah pincur dan beberapa inisiasi sebentar terjadi mana N267 pun kini masih dikejar. Bahkan ada satu tembakan yang kini bakal diarahkan ke arah dirinya. One last hit pun akan terbuka. Hampir saja 267 masih menunjukkan permainan yang baik meskipun akhirnya hilang di tangan seorang Bledet. Dimana kali ini ada beberapa wave yang juga kini bakal dibawa masuk ke area tengah. Dan terpun bakal mencoba dihancurkan. Menjadi panis tambahan yang sepertinya pasukan dari teman-teman tim TLID kini ternyata berhasil bisa pegang. Seorang Clarin tadi sempat tersambar, magic damage begitu melimpah. Dimana dorongan pun juga kini dilakukan serang Lakeisha untuk bisa menjaga. Namun satu shadow kill pun harus malah terjadi dan Clarin pun menjadi korban kedua. Keganasan dari seorang Hayabusa yang masih bermain dengan begitu sangat-sangat luar biasa, membantu teman-teman dari tim TLID. Bahkan kini kesempatan bisa mendapatkan Lord kayaknya harusnya terbuka lebar gak sih guys? Ini Lordnya nggak mau diambil kah? Satu bobotihan berhasil terjadi dan menjadi masalah yang lebih untuk pasukan dari teman-teman tim TLID yang malah berhasil bisa mengambil karena pemain. 2 orang pemain tersisa.
Madep ikutan di match 3 ya. Cuman kalau andaikan ada yang ninja satu orang mungkin bisa masuk di match yang kedua ya. Madep ya. Thank you Madep. Semoga rezekinya lancar selalu Madep. Dan kita lihat masih ada war terjadi. Bahkan Blazing 2 tadi seperti digunakan tapi Ki ditumbangkan duluan. Dimana Clarence pun kini harus melawan dan mencoba untuk menahan Beast-nya sendirian. Bloody Hunter yang digunakan untuk bisa menghentikan pergerakannya. Dan wipe out terjadi untuk match yang kali ini. Dan tentunya akan langsung mencoba mengambil ke arah sebuah endgame untuk pasukan dari tim Slay. Tapi sepertinya pasukan dari Pos masih mencoba untuk menjaga dengan cukup kuat, dimana defense pun masih juga berhasil untuk mereka lakukan. Dan makan kaki ini berhasil untuk memukul mundur Lady kini masih mencoba untuk juga melakukan beberapa penyerangan lain. Bahkan ada satu tarikan dengan satu mancing man yang mantap. Namun White Mine menjadi penghalang. Masih ada kesempatan di mana pasukan dari tim Lady kini bakal kembali mencoba untuk masuk ke arah dalam. Udah tersisa hanya Beast turret aja dan Ki mencoba melakukan perbedaan. Blazing Duet pun tadi sempat terjadi, di mana kali ini harus mundur kembali ke arah belakang untuk game yang kali ini. Pasukan tim Pos benar-benar harus ngatur tempo dan jangan maksain banget dari segi warnya ya. Karena kalau misalnya mereka terlalu overcommit dan mereka harus kehilangan 3 bahkan 4 orang pemain, ini mungkin bisa langsung menjadi end game moment yang teman-teman dari tim Lady bisa manfaatkan buat gamenya kali ini guys. Kita lihat dengan Panting Mission yang juga tadi sempat ditancapkan. Skyway. Dan kini dalam masalah. Vida Strike hampir saja membuat gearnya pun tumbang. Tapi seorang White Man pun juga kini mencoba untuk mundur ke terlebih dahulu. Mengatur posisi yang baik untuk bisa melakukan satu team fight kembali, di mana beberapa wave minion pun kembali mulai dijalankan untuk game yang kali ini. Tidak masih dilakukan lagi dengan belum adanya teman-teman dari tim Lady yang mencoba mendekat. Roar dan juga seorang Kite masih mencoba untuk mencari momen. Cuman ini pengambilan karena Lordnya harusnya bisa terbuka gak sih guys? Lordnya harusnya dengan free bisa sangat-sangat mudah diamankan nih guys. Cuma kenapa nggak mau ya guys? Tuh bahkan Lordnya udah berevolusi guys. Udah segege ini harusnya Lordnya. Dengan beberapa weapon yang kini bakal kembali masuk, pasukan dari tim Epos akan mencoba untuk sekuat tenaga mengatur posisi mereka, di mana satu solo kill dari seorang Hayabusa hanya geli-geli aja. Dengan Epos yang masih mengatur momentum, ada dorongan yang akan terjadi, tapi Lakesia lebih milih untuk bisa mundur kembali. Posisinya masih begitu baik, di mana beberapa wave neon pun juga kini bakal masuk. Dan seorang N267 masih mengatur tempo, di mana beberapa gesekan, bahkan Clarin kini akan membuka final slash. Sky bukan menjadi pemain utama sih yang harusnya diincar buat teman-teman dari timnya Epos ya. Mereka harus bisa nangkep entah antara seorang Roar, Hayabusa, atau mungkin Grangernya guys. Cuman emang agak sulit ya, apalagi dengan posisi. Tapi ada satu momen dimana Implosion berhasil terbuka dan dorongan malah membuat kita pun kini dalam masalah meski Bloody Hunt dan Winter Conquest tadi sempat digunakan. Tapi Blasting Wave from Ki berhasil menari-nari meskipun gak cukup lama untuk bisa membuat gearnya pun masih survive. Tinggal eliminasi dari pasukan tim Lady. Satu persatu mereka ditumbangkan. Epos kini akan berhasil langsung dikalahkan. Endgame moment sempat terbuka, di mana sang Lakesia pun juga kini seperti dalam bahaya dan hanya misalkan N26 saja. Dan ada momen di mana wipe out terjadi di sana, dan ini bakal menjadi sebuah momen end game yang akan langsung teman-teman dari tim Lady harusnya lakukan untuk match yang pertama ya. Dengan masih cukup lamanya beberapa pemain untuk bisa kembali respawn, beberapa wave minion pun mulai masuk, mencoba untuk mendobrak ke arah Beast dengan kemenangan yang harusnya langsung mencoba dikunci oleh teman-teman dari tim Lady, dan harus membuat pasukan dari tim Epos pun ternyata dikalahkan untuk game yang kali ini guys. Victory! Oke, kita lihat ini dia momen yang terjadi untuk game dari Lady versus Epos ya guys ya. AE ada gak bang? Ada AE. Ada nanti kalau mau guys, cuman nggak langsung diganti tapi guys. Paling nanti kemungkinan ada AE guys. Kemarin AE guys kemarin. Bang Niko. Ikut bang, boleh gelo kata si Resik, gelo ente tim katanya. Padahal di area early oke banget guys ya kita. Kalau di area early-nya oke banget guys tadi guys tim Epos guys. Cuman no, mereka sayang harus dikalahkan guys. Ente.
Ente guys, ente lah, ente. Oke guys, ini dia. Kita lihat dari segi MVP-nya White Man sih guys, emang bahaya banget sih beliau ya. Sisanya kayaknya lebih nge-support gak sih guys? White Man ini bisa dibilang 50% nih guys. Pendapatan kill buat teman-teman dari timnya Chilaid ya. Sisanya 63 guys ya. 50% atau bahkan 60 sampai 70% guys. Poin kill dapatnya sama si White Man guys. Gelo, dengan Roar, Skyway kita yang juga bermain dengan baik sehingga mereka berhasil mendapatkan emas. Cuman deledet ya. Setiap pemain dapetin silver meskipun memang juga udah cukup bermain baik ya. Dengan hero Granger-nya, tembak-tembakan tadi sempat terbuka ya. Nah, melihat juga dari tim lawannya ada sebuah coklat yang terjadi Karaki ya. Sulit memang kalau ngelawan hero Granger kalau misalnya kalian pakai Cloud guys. Apalagi kalau misalnya di arah early-nya kalian juga udah kesulitan ya. Dan 2 silver terjadi ke arah Senala Keisha sementara bersama dengan Azazel di sana dan ada emas terjadi ke arah Clarion dengan MVP dari seorang N267 ya. Sempat baik di arah early, cuman penurunan terjadi ya di arah mid game sampai akhirnya mereka harus tertekan dan harus malah dikalahkan guys ya. Dan ini sasik yang berhasil terjadi untuk match yang pertama dan kita akan coba masuk untuk game yang kedua teman-teman. Let's go, kita akan coba lihat highlight-highlightnya dulu untuk match yang pertama kali ini. Let's go. Bang, video kemarin di TikTok nggak ada katanya. Kalau yang video-video maniak masih nunggu antrian guys. Soalnya itu yang aku uploadin sekarang itu yang baru kemarin-kemarin belum diupload guys. Ditunggu ya, nanti bakal ada kok guys. Aman guys. M2 full end up. Match 2 full, match 2 full. Match 3 masih kosong. Kalau mau ikutan bisa. Nih ya momen-momen ya teman-teman ya. Aku match 2 mainkan. Iya, Bang Zilan masih main. Berarti nanti langsung habis shotnya ya. Nah, ini guys, saling balas triple kill sama triple kill gak sih guys? Junglernya guys, junglernya emang gacor banget sih kedua tim sih. Ini kalau kalian punya jungler kayak gini nih, ini memudahkan banget game buat kalian gak sih guys? Berapa? Madap kemungkinan di 3. Cuman kalau andaikan nanti ada yang ninja 1 orang, mungkin Bang Madep bisa langsung masuk di match 2. Kalau Adit langsung masuk di game kedua ya, karena udah dimasukin langsung duluan. Tadi soalnya Madep sama Bang Adit lebih duluan Adit guys, donatnya guys. Tidak ada guys, hoki itu tidak ada guys. Yang ada adalah kesempatan yang bisa kalian manfaatkan guys. Ah itu ya. Ed Samsul ketua tidak ada guys, tidak ada nama hoki guys di dunia ini guys. Kalah aja deh. Kalah buset kita. Puh, ampun puh. Main Roam. Puh, ampun puh. Puh sepuh. Bang Zik kenapa Bang Zik? Romnya Bang soalnya cuma bisa main Rom kata Madep. Oke, aku coba. Aku coba catetin ya. Gitu. Semoga nanti dapat Rom ya Bang. Masa guru kalah sama murid. Waduh. Cuman ada gak sih guys kayak gitu guys? Semakin kalian ya, lebih berpengalaman, semakin juga kalian bisa mengalahkan guru kalian guys. Masih itu gak sih guys? Kosong lagi ada tapi di match ketiga Bang. Saatnya Nana Season keluar. Nana Season? Apa ini Nana Season guys? Apakah itu sejenis Nana Gajah bro? Mau jadi murid basis TGG Wih, Nana Season 2 gacor banget tuh ya. Z ada di M3. Ada momen lagi nih guys, ada Vida Strike. Cuman gak cukup kuat untuk bisa nahan terlalu lama. Dan itu juga malah memudahkan Chilaid ya untuk semakin agresif dan akhirnya ngebuat mereka membuka wipe out teman-teman ya. Dan langsung momen endgame pun terjadi untuk match yang kali ini guys. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Ikut pakai slot lanjut Bang Skyway kalau mau ikutan di dulu ya. Izin dulu ya. Dan kalau mau ikutan di match 3 ya.